Sebanyak 13 orang terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru yang berlokasi di Taman Kahati, Kabupaten Padang Pariaman, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Padang Kamis siang. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan agenda pledoi atau nota pembelaan. Suharizal, kuasa hukum terdakwa Jumadi dan Ricky Novaldi menyebutkan, pada intinya, dalam pledoi tersebut pengadaan tanah 2007, 2008, 2009 sampai terbit Peta Bidang 2010 sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku pada hari itu. Selain itu, proses pengadaan jalan tol 2020 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari persiapan, perencanaan sampai proses ganti rugi masyarakat. Karena tanah 2020 merupakan tanah kaum, makanya dokumen-dokumen tanah kaum digunakan sebagai dasar untuk pelepasan tanah tersebut. Terkait dua orang terdakwa yang merupakan Satgas A dan B, mereka telah menjalankan ketentuan yang berlaku, bahkan prinsip publisitas telah mereka lakukan. Sehingga menjadi aneh mereka yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu ia meminta kepada majelis hakim untuk dapat melihat fakta persidangan dengan sebenar-benarnya dan dapat membebaskan kedua terdakwa. Nah, terkait dengan dua orang ini, Satgas A dan Satgas B itu, mereka sudah menjalankan ketentuan yang berlaku. Bahkan prinsip publisitas itu mereka lakukan. Pekerjaan mereka itu diumumkan, silakan ini Pemda mau komplain tidak begitu kan ya, ini hasil pendataan kami begitu. Nah, jadi menjadi aneh bin ajaib, mereka kemudian yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Makanya kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat melihat fakta persidangan dengan sebenar-benarnya agar dapat membebaskan kedua orang ini. Kuasa hukum masyarakat Putri Deyesi Rizky berharap kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memutuskan perkara tersebut seadil-adilnya. Karena dalam fakta persidangan, satu kunci yang utama Pemda Pariaman tidak bisa memperlihatkan dokumen aset Pemda yang diklaim milik Pemda. Harapan saya berharap kepada Pengadilan Negeri Padang untuk bisa memutuskan yang seadil-adilnya terhadap perkara ini. Seadilnya di maksud ini seperti apa, Pak? Dibebaskan bagaimana, Kak? Yang seadil-adilnya maksudnya begini, yang salah harus salah, yang benar harus benar. Dalam fakta persidangan bahwa satu kunci yang utama yang kami lihat adalah Pemda Padang Pariaman tidak bisa memperlihatkan dokumen bahwa tanah yang diklaim milik Pemda itu tidak bisa memperlihatkan dokumen aset Pemda. Sementara itu, Kasipinsus Kejarib Kota Pariaman menyebutkan pada tuntutan terhadap 13 terdakwa dibuktikan dengan dakwaan primer. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Akan dibacakan pledoi itu 13 terdakwa cuma dalam 11 perkara. Dalam 11 perkara, Bang. Terdakwa melanggar pasal apa nih, Bang? Di tuntutan kita buktikan di dakwaan primer melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang 20 Tahun 2001. Syauluddin, Padang TV.